Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Zulfa Kamila, biasa dipanggil Zulfa. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini selama 2 minggu dan kurang 1 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang ya Ibu. Saya yang akan merawat Ibu selama di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu, nama lengkap Ibu siapa ya? Atau Ibu senang dipanggil siapa? Ija. Ya Ibu Ija ya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Dan bagaimana perasaan Ibu saat ini? Takut sus. Ibu, dari yang saya baca dari data pengajian Ibu, alasan masuk karena mendengar seseorang mengejek. Kira-kira yang menyebabkannya apa Ibu? Ada orang yang selalu mengejek saya sus. Berapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sangat sering sus. Tadi pagi juga saya mendengar 3 kali. Berapa lama suara yang Ibu dengar langsung? Lama sekali sus. Kadang 10 menit. Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Dari luar, di belakang telinga saya seperti ada yang berbisik. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Kadang berbisik, kadang teriakan. Teriakan itu yang bikin saya takut sus. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau luar? Saya yakin dari luar karena itu bukan suara saya. Seberapa sering isi suara yang Ibu dengar bersifat negatif? Hampir semua jahat sus, menghina, mengejek, dan menyuruh saya melakukan hal yang tidak baik. Apa isi suara yang Ibu dengar? Mereka bilang saya sampah. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Sangat tidak nyaman sus. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu merasakan? Sangat tidak nyaman, saya gemetar dan jantung berdebar-debar. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Sangat mengganggu, saya jadi susah berkonsentrasi, saya sering mengurung diri di kamar. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang ingin muncul? Sangat tidak bisa mengendalikan sus. Apakah Ibu belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? Apakah Ibu tertarik untuk melakukan setiap suara muncul? Bagaimana cara Ibu mempraktikkan cara mengontrol suara-suara? Tidak bisa sus, tidak tahu. Apakah dengan cara Ibu lakukan suara itu bisa berkurang? Tidak. Bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan menghardik? Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Apakah Ibu belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi, misal suara yang tidak didengar orang lain? Apakah Ibu tidak bisa membedakan antara realita dengan halusinasi? Tidak. Apakah Ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasinya? Berapa lama Ibu untuk mau berbincang-bincang? 15 menit boleh sus. Baik, Ibu ingin berbincang-bincang di mana? Di sini saja. Baiklah, di sini saja ya Bu. Hari ini kita akan belajar cara-cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama dulu, yaitu dengan menghardik? Apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik? Belum sus. Ya udah, saya jelaskan dulu ya. Teknik mengontrol halusinasi dengan cara menghardik yaitu cara mengontrol halusinasi, khususnya suara-suara, dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas. Dengan latihan teknik yang menghardik, tujuannya yaitu agar Ibu merasa lebih berkuasa atas halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Yang harus dipersiapkan yaitu waktu, komitmen, dan kesiapan mental, dan posisi harus tahu jika sedang sendiri atau orang lain Ibu. Caranya bagaimana Ibu? Tidak tahu sus. Saya akan mempraktikkan dahulu, baru Ibu mempraktikkan kembali apa yang telah saya lakukan. Ketika sedang sendiri, Ibu bisa menggunakan cara ini. Begini Ibu, jika suara itu muncul, katakan dengan keras, "Pergi, pergi, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu," sambil menutup kedua telinga Ibu. Seperti ini ya Bu. Ketika Ibu sedang di keramaian, Ibu katakan tidak dalam hati saja. Coba sekarang Ibu ulangi lagi seperti yang saya lakukan tadi. Pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Wah, bagus sekali Ibu. Ibu sudah bisa mempraktikannya. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik? Cukup tenang sus. Baiklah, Ibu masih ingat tidak tadi kita berbincang-bincang dan
apa? Coba Ibu sebutkan lagi apa pengertiannya, tujuannya, dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi, Ibu? Kalau menghardik itu mengontrol halusinasi, khususnya suara-suara dengan cara menolak dan memarahi dengan tegas. Untuk tujuannya itu agar saya merasa berkuasa dan bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak. Untuk yang dipersiapkan itu ada waktu, tempat, dan komitmen. Untuk caranya seperti tadi Sus berteriak, "Pergi, kamu suara palsu." Bagus sekali Ibu. Sekarang mari kita masukkan dalam jadwal ya Bu. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Ibu halusinasi? Ibu nanti coba praktekkan latihan tadi ya. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari atau di saat Ibu mendengar suara tersebut. Bagaimana jika saya memasukkan ke dalam jadwal harian Ibu? Cara mengatasi buku kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal kegiatan harian yang telah kita buat tadi ya Bu. Jika Ibu melakukannya secara mandiri, maka Ibu menuliskan di kolom M. Jika Ibu melakukannya dibantu atau diingatkan oleh perawat, keluarga, atau teman, maka Ibu buat di kolom B. Jika Ibu tidak melakukan, maka Ibu tulis di kolom T. Apakah Ibu mengerti? Mengerti Sus. Baiklah Bu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Cara yang kedua yaitu dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9 waktunya. Ibu mau berapa lama? 15 menit aja Sus. Baik Ibu, tempatnya Ibu mau di mana? Di sini saja lagi. Baiklah, jika sudah cukup saya izin pamit dulu ya Ibu. Terima kasih Sus.